Pagi itu, Satria bergegas pulang ke rumah karena mendapatkan telepon dari sang istri untuk pulang lebih cepat. Saking cintanya yang besar terhadap sang istri yang diketahui bernama Susana, Satria rela pulang saat jam kerja demi memastikan kondisi Susana. Rupanya, sang istri mengatakan jika ia tiba-tiba merasa lemas karena ia dinyatakan hamil oleh dokter yang memeriksanya. Dengar ucapan Susana, Satria tampak terlihat syok karena penantian mereka selama 5 tahun akhirnya berbuah. Kabar bahagia ini pun sampai ke telinga dua asisten rumah tangga mereka yang diam-diam menguping dari balik pintu kamar Susana. Ibu hamil, masa baru lahir udah kumisan. A few moments later. Selang beberapa saat, Satria kemudian pamit pada Susana untuk kembali ke kantor karena ia tadi hanya izin kembali sebentar. Susana pun ngeyel ingin ikut dengan suaminya ke kantor dengan alasan ia tidak ingin jauh dari Satria saat ini. Satria dan Susana akhirnya tiba di kantor dan kebetulan dua orang karyawannya yaitu Umar dan Jonal telah menunggu kedatangan Satria siang itu. Rupanya kedatangan dua pekerja ini adalah untuk membahas soal keinginan mereka agar gaji dinaikkan. Satria sendiri terlihat kesal mengingat permintaan tersebut sudah yang ketiga kalinya diajukan oleh Umar dan Jonal dalam 3 bulan. Jonal pun beralasan jika permintaan mereka juga merupakan permintaan dari karyawan-karyawan lainnya. Mengetahui akal busuk dua karyawannya itu, dengan tegas Satria menolak keinginan Jonal dan juga Umar. Apalagi perusahaan miliknya baru saja menaikkan upah pekerja 3 bulan lalu. Jonal lantas mengancam jika permintaan tersebut tidak dituruti, para karyawan akan melakukan demo. Bukannya takut, Satria malah menantang Jonal dan mempersilahkan para karyawan untuk berdemo. Umar pun langsung menengahi kala ia mengetahui Jonal hampir terbawa emosi karena ucapan Satria. Tidak mau makin runyam, Umar beralasan jika ia akan mengkondisikan masalah ini dengan para karyawan dan mengajak Jonal pergi. Pagi itu, Satria ditelepon oleh atasannya untuk melakukan perjalanan dinas ke Jepang bersamanya. Kebetulan ada klien dari Jepang yang harus mereka temui. Awalnya, Satria menolak dengan alasan jika rekannya yang bernama Gilang bisa membantu bosnya menemui klien mereka. Selain itu, Satria juga merasa berat hati jika harus meninggalkan istrinya yang tengah mengandung anak pertama mereka. Namun, ternyata si bos lebih mempercayai kemampuan Satria dibandingkan orang lain. Malam harinya, Susana tampak sibuk mempersiapkan pakaian yang akan dibawa oleh Satria selama ia bertugas di Jepang. Merasa bahagia memiliki istri seperti Susana, Satria sempat mengucapkan janjinya yang tidak akan membiarkan siapapun mengganggu keluarga mereka. Keesokan paginya, sebuah taksi telah tiba dan menjemput Satria. Dengan perasaan yang tidak tenang, Susana mengantarkan sang suami sampai ke depan pintu dan berharap agar ia cepat kembali. Scene pun berpindah pada Umar dan Jonal dan dua rekan mereka yang lain yaitu Dudun dan Gino yang tampak sedang ngobrol tentang keluhan mereka bekerja di pabrik tempat mereka bekerja. Tiba-tiba muncul ide dari Jonal untuk melakukan perampokan di rumah Satria bersama ketiga rekannya. Umar yang kaget mendengar ide gila dari Jonal menolak dengan tegas karena ia tidak ingin kembali masuk penjara. Tapi Jonal kembali membujuk ketiga rekannya jika mereka hanya merampok secukupnya, tentunya dengan penutup wajah. Sehingga tidak mungkin ada yang mengetahui atau bahkan mengenali wajah mereka. Lagi-lagi Umar mengatakan jika rumah yang akan mereka datangi itu ramai dan penjagaan juga ketat. Selain daripada itu, di rumah tersebut juga ada Susana yang mana diam-diam sebenarnya Umar menaruh hati pada istri atasannya. Awalnya Dudun dan Gino menolak ajakan Jonal. Tapi karena himpitan ekonomi dan mereka merasa lelah jika harus lembur terus-terusan, akhirnya mereka sepakat untuk melaksanakan rencana jahat itu. Umar lantas menggagas ide untuk melakukan perampokan besok malam. Dengan alasan Susana dan 3 asistennya akan nonton layar tancap yang mana merupakan kesehariannya di malam minggu. Di malam berikutnya, Susana yang tampak asyik membaca sebuah buku tiba-tiba dikejutkan oleh ketukan di pintu kamarnya. Rupanya Mia datang untuk meminta izin pada Susana bahwa ia dan 2 asisten yang lain akan pergi nonton layar tancap. Mendengar ucapan Mia, Susana pun merengek ingin ikut pergi nonton. A few moments later. Aksi perampokan yang telah direncanakan akhirnya benar-benar dilakukan oleh Umar dan kawan-kawan. Saat rumah dalam keadaan kosong, mereka berhasil masuk dan mencari barang apa saja yang akan mereka ambil.
Di sisi lain, Susana yang sedang menonton layar tancap bersama 3 asistennya, tiba-tiba merasa tidak enak badan dan berniat pulang saja. Mia yang melihat Susana pergi meninggalkan film, kemudian berlari menyusul sang majikan dan menanyakan keadaan Susana. Mengetahui sang majikan tidak enak badan, Mia lantas mengajak Susana pulang bersama. Tapi Susana menolak dan memutuskan untuk pulang sendiri saja dengan alasan Mia hanya bisa pergi nongkrong 1 kali dalam seminggu. Singkat cerita, Susana akhirnya pulang dengan becak sedangkan Mia dan kawan-kawan kembali melanjutkan nonton layar tancap. A few moments later. Tidak berselang lama, Susana hampir tiba di depan teras rumah. Jonal dan kawan-kawan yang saat itu masih kebingungan mencari kunci mobil, nampak terkejut melihat kedatangan Susana yang diantar oleh sebuah becak. Dudun yang panik menyuruh rekan-rekan yang lain untuk bersembunyi dan tidak lupa menutup wajah mereka. Kebetulan malam itu secara tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Susana yang sendirian segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tanpa menaruh curiga, ia bergegas masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Namun siapa sangka Umar ternyata bersembunyi di dalam lemari pakaian dan mengintip Susana yang kala itu sedang berganti baju. Sesaat setelah berganti baju, Susana kemudian memutuskan untuk tidur meskipun ia sama sekali tidak menyadari jika ada penyusup masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, Mia dan 2 rekannya terjebak di warung karena hujan deras yang mengguyur. Umar yang sedari tadi bersembunyi di dalam lemari akhirnya keluar dan pergi meninggalkan Susana di kamar. Sesampainya di bawah, Umar bertemu dengan 3 rekannya. Tiba-tiba Jonal dengan sebuah linggis mengatakan akan mengurus Susana karena ia khawatir Susana akan membawa masalah di belakang. Dengan sigap, Umar langsung merebut linggis di tangan Jonal dan mengatakan jika Susana hanya sendirian di rumah. Perdebatan yang alot tiba-tiba terhenti saat Gino tanpa sengaja menekan piano hingga menimbulkan suara dan membuat Susana terbangun dari tidur. Karena penasaran, Susana memutuskan untuk turun dan mengecek ke bawah. Berkeliling di sekitar ruangan, Susana akhirnya memergoki 4 orang perampok yang hendak keluar lewat jendela. Terdesak, akhirnya Susana berlari ke halaman belakang rumahnya. Susana yang terhuyung-huyung berlari di bawah guyuran hujan yang deras akhirnya jatuh tersungkur. Dan disinilah momen dimana Jonal hendak menghabisi nyawa Susana dengan sebuah batu besar di tangannya. Tapi lagi-lagi Umar mencegah Jonal dengan mendorong Jonal sampai jatuh bersama batu di tangannya. Karena hal inilah penutup wajah Jonal terlepas. Seolah tidak terima, Jonal lantas menarik penutup wajah Umar. Susana yang mengenali wajah karyawan suaminya itu kaget karena mereka adalah orang-orang yang ia kenal. Jonal yang sudah emosi lalu mengatakan pada Umar bahwa Susana satu-satunya saksi hidup yang bisa membawa mereka ke penjara jika tidak segera dihabisi. Akhirnya aksi saling menyalahkan antara para perampok itu terjadi. Terutama Umar yang ngotot jika ia sudah mengingatkan untuk tidak melukai Susana. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Susana segera berlari dan mengambil sebuah bambu untuk melindungi dirinya. Sampai akhirnya Susana pun jatuh tersungkur dengan sebuah bambu yang menancap menembus perut hingga punggungnya. Dudun yang panik mengajak rekan-rekannya untuk segera membawa Susana ke rumah sakit. Melihat kepanikan yang terjadi, Umar lantas memerintahkan ketiga rekannya untuk segera menguburkan Susana. Saat melakukan penggalian, tiba-tiba Susana bangun dan dengan suara lirih ia meminta tolong pada para perampok tersebut. Dudun yang menyadari jika Susana masih hidup berniat membawanya. Tapi lagi-lagi ajakannya ditolak dan mereka kembali melanjutkan menutup tubuh Susana dengan tanah dalam keadaan sekarat. Paginya, Susana terbangun dari tidurnya karena ketakutan angkat mimpi buruknya di mana ia tewas terbunuh dengan cara mengenaskan. Ia pun merasa lega karena tangan dan wajahnya ternyata masih utuh. A few moments later. Tidak berselang lama, Satria menelepon dan menyapa sang istri. Ia mengatakan jika kemarin malam ia menelepon ke rumah tapi tidak ada yang mengangkat teleponnya.
Dengan keadaan masih ketakutan, tanpa sengaja Susana meraba punggungnya. Dan disinilah ia mulai menyadari jika apa yang terjadi semalam bukanlah mimpi. Susana yang malang lalu segera menutup telepon dan melihat tubuhnya ke sebuah cermin. Mia yang mendengar teriakan sang majikan bergegas menghampiri kamar Susana dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Susana mengatakan jika ia hanya mimpi buruk saja. Malamnya, Mia dan dua asisten rumah tangga tampak sedang asyik menonton sebuah film horor di televisi. Melihat Mia yang takut, Opi Kumis tiba-tiba nyeletuk jika film hantu sundel bolong lebih menyeramkan dibanding film yang sedang mereka tonton saat ini. Hal yang mengejutkan pun terjadi saat mereka sedang membahas tentang sundel bolong. Susana tiba-tiba muncul dan mengagetkan mereka bertiga. Bu, kapan datangnya? Di dunia yang belum dia kelarin. Arwah masih ngurusin urusan dunia. Setiap dendam itu pasti berujung keburukan. Scene pun berpindah pada Dudun yang malam itu terbangun karena bermimpi buruk. Usai tragedi perampokan disertai pembunuhan, hidupnya jadi tidak tenang karena terbayang-bayang terus akan kejadian itu. Dan tiba-tiba Dudun yang ketakutan lantas berlari untuk keluar. Dan di waktu yang bersamaan Umar masuk ke kamar Dudun dan mencoba menenangkan rekannya yang berteriak-teriak. Dudun pun bercerita jika ia melihat hantu Susana dengan punggung berlubang seperti sundel bolong. Tapi Umar malah menganggap jika rekannya ini mulai gila. Umar lantas pergi meninggalkan Dudun yang ketakutan. Ibu Susana. Keesokan harinya Dudun terlihat kelelahan sampai berdiri sempoyongan. Untungnya ada Umar yang sigap menolong Dudun. Dudun yang hampir gila karena terus-terusan dibayangi oleh hantu Susana kembali meyakinkan Umar jika apa yang ia lihat adalah memang betul Susana. Tapi kembali Umar menegaskan pada Dudun untuk jangan lagi menyebut-nyebut nama Susana. Jangan sampai membuat orang-orang curiga, paham? Ini Maya, tukang pijat online aja. Malam harinya, Umar bersama Maya mendatangi kamar Dudun. Kasihan melihat rekannya yang tidak bisa tidur selama beberapa hari, ia pun berinisiatif membawakan tukang pijat untuk membuatnya lebih rileks. A few moments later. Singkat cerita, Dudun tiba-tiba merintih kesakitan seperti disayat dengan pisau saat Maya mengeruk punggungnya. Dan tiba-tiba mendengar teriakan Dudun, Umar dan Gino langsung keluar dari kamar dan menarik Dudun menjauh dari mes. Mereka minta Dudun untuk tidak bertingkah aneh supaya tidak mencurigakan. Demi meyakinkan dua rekannya, Dudun menunjukkan punggungnya yang berdarah pada Umar dan Gino. Tapi rupanya punggungnya masih mulus dan tidak terluka sedikit pun. Padahal tadi jelas-jelas Dudun merasa kesakitan dan mendapati darah di jarinya saat ia meraba punggungnya. Hadapi, Dun. Keesokan harinya dengan tergesa-gesa Udin menghampiri Mia dan Pak Opi Kumis saat mereka sedang makan. Udin bercerita jika baru saja tanpa sengaja ia mendengar rumor dari karyawan pabrik tentang sundel bolong yang menyerupai majikan mereka yaitu Susana. Udin pun menambahkan jika hal itu bisa saja terjadi mengingat majikan mereka sekarang jadi lebih sering di kamar dan jarang keluar. Tanpa mereka sadari dari kejauhan Susana diam-diam mendengarkan percakapan tiga asisten rumah tangganya. Ada yang ditakutin setan yang mirip ibu. Tapi kita tinggal sama setan. Scene kembali berganti malam di mana kala itu Dudun benar-benar sudah merasa lelah sedangkan ia harus terus terjaga. Kalau-kalau hantu Susana kembali mengganggunya. Tapi tiba-tiba Dudun mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Dudun pun mencari sumber suara yang terus-terusan memanggilnya. Sampai akhirnya Dudun masuk ke sebuah ruangan di mana suara itu mengarahkannya untuk masuk ke dalam. Tiba-tiba
Melihat Susana yang tertawa melengking di hadapannya membuat Dudun ketakutan dan berkali-kali memohon maaf. Sampai tiba waktunya di mana ia tewas dengan cara mengenaskan karena terlilit kabel mesin pabrik yang menyala. Di tempat lain, Jonal, Gino, dan Umar mendatangi seorang dukun bernama Mbah Turu yang mana masih kerabat dari Gino. Saking saktinya, tanpa Gino bercerita, Mbah Turu sudah tahu apa yang telah terjadi dengan 3 orang di hadapannya itu. Ketakutan, Gino lantas bertanya pada sang dukun apa yang harus mereka lakukan. Mbah Turu lantas memberikan sebuah jimat berupa kalung pada Gino dan kawan-kawan sebagai perlindungan dari gangguan hantu Susana. Sementara itu, Susana yang bernasib tragis menangisi foto pernikahannya bersama Satria di dalam kamar. Ia pun teringat akan semua memorinya bersama sang suami serta janji mereka untuk selalu bersama. Menjelang tengah malam, Jonal tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar seseorang memanggil namanya. Penasaran, ia pun keluar untuk mencari asal suara tersebut. Berkeliling sampai akhirnya masuk ke dapur, Jonal mulai mendapatkan gangguan-gangguan gaib dari Susana. Usai mengganggu Jonal di dapur, Susana kemudian terbang menuju kamar mereka bertiga, di mana Jonal malah mengikuti kemana arah Susana pergi. Seolah masuk dalam jebakan, Susana yang terus tertawa terbahak-bahak akhirnya memancing emosi Jonal yang kemudian menusuk tubuh Susana berkali-kali. Namun siapa sangka Umar yang melihat kejadian tersebut berkali-kali mengatakan jika yang Jonal tusuk adalah Gino. Gino akhirnya tewas dengan luka tusukan bertubi-tubi di tubuhnya yang tidak lain dilakukan oleh temannya sendiri. Di tempat berbeda, Udin dan Opi Kumis tampak sedang membahas masalah serius perihal isu-isu yang berkembang tentang majikannya. Mereka pun sepakat untuk membuktikan apakah Susana itu hantu atau bukan. Susana hantu sundal bolong. Pokoknya malam ini juga mesti pergi dari rumah ini. Nanti kita harus benar-benar bisa buktiin. Ini cara supaya kita benar-benar tahu. Menjelang subuh, Opi Kumis telah mempersiapkan sebuah kain kafan bekas orang meninggal untuk membuktikan kebenaran akan gosip yang berhembus. Namun karena tidak ada yang mau memakai kain kafan tersebut, akhirnya Opi Kumis menyodorkan sebuah cermin pada Mia. Sebagai cara alternatif yang mana jika bayangan sundel bolong ada di cermin, maka sudah dipastikan jika majikan mereka memanglah hantu. A few moments later. Mia yang sudah ketakutan setengah mati berusaha untuk mendekatkan cermin tersebut ke wajah Susana. Namun seolah menyadari, Susana berpura-pura menampik cermin hingga membuat benda itu jatuh ke kolong kasur. Tiba-tiba jam dinding berdentang dengan sangat keras di mana waktu menunjukkan tepat pukul 4 subuh. Saking takutnya, Opi Kumis lantas refleks menutupkan kain kafan ke wajahnya. Dan inilah yang ia lihat. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat, Opi Kumis kembali menutupkan kain kafan ke wajahnya. Rupanya ia melihat sundel bolong benar-benar ada di hadapannya dan sedang berdiri di depan Mia yang tampak berusaha mencari cermin. Hal yang serupa juga dilihat oleh Udin di mana Susana memang merupakan sosok sundel bolong yang kemudian menoleh ke arahnya. Pagi harinya, Opi Kumis dan kawan-kawan membawa barang-barangnya dan memutuskan segera pergi dari rumah tersebut. Tidak lupa mereka bersama-sama mendatangi kamar Susana untuk pamit. Saat pintu diketuk, tiba-tiba pintu tersebut terbuka sendiri namun tidak ada orang di dalamnya. Dalam ketakutan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Susana di belakang mereka yang kemudian menanyai kenapa mereka pergi. Izin pulang kampung, Bu, bini saya sakit. Bukannya istri Bapak sudah Kabur. Singkat cerita, 3 asisten rumah tangga Susana akhirnya berhasil kabur hari itu juga. Kejutan pun hadir ketika Satria tiba di rumah saat malam hari. Masuk ke dalam rumah, Satria mendapati sang istri tengah asyik bermain piano. Sayangnya, Satria tidak mengetahui sama sekali jika wanita yang ada di hadapannya adalah sosok sundel bolong. A few moments later. Jam kembali berdentang di mana waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Seperti kebiasaan mereka selama ini, saat masuk subuh mereka akan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah.
Namun, hal mengejutkan diungkapkan oleh salah seorang imam masjid yang menanyakan keberadaan Susana yang sudah seminggu tidak datang ke masjid. Satria pun makin kaget saat si tetangga menceritakan perihal rumor jika Susana adalah sosok sundel bolong. Heran mendengar cerita perihal sang istri, Satria dengan tegas menyangga jika istrinya baik-baik saja di rumah. Scene pun berpindah pada Jonal dan Umar yang menemui Mbah Turu untuk mengabarkan perihal kematian Gino. Padahal Mbah Turu sudah melindungi Gino dengan jimat berupa kalung untuk mereka. Singkat cerita, Mbah Turu akhirnya menemukan cara untuk melawan Susana. Ia pun menjabarkan pada Umar dan Jonal bahwa kekuatan sundel bolong ada di rumah dan suaminya. Yang mana artinya jika mereka bisa memusnahkan keduanya, kekuatan Susana akan melemah. Keesokan paginya, Satria mendapatkan sebuah telepon misterius yang mengabarkan jika Susana telah mati dan jasadnya dikuburkan di belakang rumah. Karena tidak percaya, si penelepon misterius lantas mengingatkan Satria tentang para asistennya yang tiba-tiba pergi dan istrinya yang tidak pernah terlihat mengerjakan sholat. Satria yang mulai kepikiran ucapan si penelepon misterius memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di dalam rumah, Susana menyambut kedatangan Satria seperti biasa. Satria yang murung mencoba memancing Susana dengan menanyakan kapan 3 asisten rumah tangganya akan kembali. Sampai akhirnya Satria kembali mencoba membuktikan isu-isu yang beredar tentang Susana dengan mengajaknya sholat dan mengaji. Awalnya Susana menolak, namun karena Satria memaksa, akhirnya ia tidak bisa menolak ajakan suaminya. A few moments later. Satria pun mulai mengaji dan disinilah rahasia itu mulai terbongkar. Susana si Hatu sundel bolong itu lantas segera berlari karena merasa panas usai mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Demi membuktikan ucapan si penelepon misterius, Satria lalu mendatangi halaman belakang rumahnya dan mendapati sebuah gundukan tanah basah. Menggali hingga malam, Satria akhirnya menemukan fakta jika jasad Susana memang ada di dalam gundukan tanah. A few moments later. Tidak berselang lama, tiba-tiba Umar bersama dengan para warga mendatangi rumah Satria dan memprovokasi para warga untuk mengusir sundel bolong. Di sisi lain, Satria yang masih terpukul dan berada di dalam rumah malah bertemu dengan Susana. Ia pun mengusir Susana dan mengatakan jika sang istri telah tewas. Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Duniamu sudah bukan di sini. Susana yang telah kembali ke wujud aslinya lantas mendatangi jasadnya yang berada di atas tanah. Sampai akhirnya Jonal muncul dan mencoba menantang Susana. A few moments later. Jonal yang hampir tewas di tangan Susana berhasil selamat setelah Mbah Turu datang menyelamatkannya. Mbah Turu segera membacakan mantra-mantra dan menusukkan keris tepat di kepala Susana. Scene pun kembali pada para warga yang sudah tiba di halaman rumah Satria dan melempari rumah tersebut dengan batu dan juga membakarnya. Satria pun keluar untuk menemui para warga yang tampak terprovokasi dan meminta mereka untuk tenang. Umar yang merupakan dalang dari aksi tersebut lantas meminta para warga untuk membakar rumah Satria. Mbak penyelamat, ia tiba-tiba menarik Satria dan mengajaknya untuk segera pergi menemui Mbah Turu yang bisa membantunya mengusir sundel bolong. Tidak sadar jika Umar sedang berusaha menjebaknya, Satria akhirnya mau ikut bersama Umar. Sesampainya di pondok, Umar membawa Satria menemui Mbah Turu. Si dukun licik lantas berpesan pada Satria jika sundel bolong mengatakan yang aneh-aneh, Satria diminta untuk diam saja dan tidak usah mendengarkannya. Padahal yang sebenarnya sedang terjadi, Umar dan Mbah Turu sedang melaksanakan ritual untuk melenyapkan arwah Susana dengan cara membunuh Satria tepat di hadapan Susana. Tidak lama setelahnya, Satria dibawa ke sebuah ruangan di mana mereka mengikat kedua tangan Susana. Melihat kedatangan suaminya, Susana meminta Satria untuk segera pergi dari tempat tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan jika Umar adalah salah satu orang yang sudah membunuhnya. Tapi Satria yang terlanjur terdoktrin oleh ucapan Mbah Turu dan Umar yang mana sebelumnya mengatakan untuk tidak percaya dengan apapun yang diucapkan oleh Susana. Saat Mbah Turu mulai membacakan mantra-mantranya, rupanya Jonal diam-diam telah bersiap dari belakang untuk menusuk Satria.
Susana yang mengetahui kedatangan Jonal meminta Satria untuk membuka matanya dan mendengarkan apa yang ia ucapkan. Ketika membuka mata, Susana lantas memperlihatkan pada Satria jika Jonal saat ini persis ada di belakangnya dan hendak membunuhnya. Pada momen inilah kekuatan Susana kembali pulih dan akan menuntut balas akan kematiannya. Bukannya membantu, Bahturu malah memilih kabur untuk menyelamatkan diri. Rupanya ritual yang gagal itu merupakan kunci utamanya di mana kini tiba giliran Sundel Bolong untuk menuntaskan dendamnya terhadap mereka yang telah membunuhnya. Terus dikejar oleh hantu Susana, Mbah Dukun yang sempat kocar-kacir kembali membaca sebuah mantra yang ternyata masih berhasil membuat Susana merasa gerah. Tapi siapa sangka Susana berhasil membungkam mulut si dukun dan membuatnya kembali tertawa melengking. Si dukun pun akhirnya tewas dengan cara mengenaskan usai tersandung sebuah kayu yang membuat kayu tersebut menancap kepalanya hingga tembus ke belakang. Di tempat lain, Umar dan Satria akhirnya berhadapan 1 lawan 1. Perkelahian antara dua pria ini pun tidak terelakkan saat itu juga. Satria yang berhasil melumpuhkan Umar bergegas pergi dari pondok tersebut. Namun belum sampai di luar, Umar berhasil menusuk punggung Satria. Sempat bertahan, Satria mencabut pisau tersebut dan menusukkannya ke leher Umar. Alhasil, Umar akhirnya tewas di tempat sedangkan Satria berhasil selamat. Cerita kembali pada Jonal yang mana merupakan manusia terakhir yang masih harus dibereskan oleh Susana. Jonal yang ketakutan karena dikejar-kejar oleh Susana kemudian bersembunyi di sebuah toilet bambu. Tapi sayangnya upayanya untuk bersembunyi dan kabur dari kejaran Susana berbuah kegagalan karena pada akhirnya ia juga tewas di tangan Susana. A few moments later. Usai menghabisi semua musuh-musuhnya, kekuatan Susana tiba-tiba melemah dan membuatnya tersungkur ke tanah. Dari kejauhan, Satria memanggil-manggil Susana dan mendapati arwah sang istri terbaring lemah. Arwah Susana pun menghilang dan hanya menyisakan gaun dengan ceceran darah yang ia kenakan pada malam itu di pelukan Satria. Secara bersamaan, Satria yang terluka parah pun kehabisan banyak darah dan ia pun tewas di sebelah gaun milik sang istri. Usai kejadian tragis ini, kedua jenazah dimakamkan bersebelahan dan dihadiri oleh beberapa warga dan juga 3 asisten rumah tangga mereka.